Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman, sahabat-sahabatku. Selamat memasuki tahun baru untuk kita semua. Semoga pada tahun yang baru ini kita semakin bertumbuh lebih baik dalam iman, dalam relasi, maupun dalam berbagai dinamika kehidupan kita. Sehingga makna Natal bagi kita sungguh menjadi nyata di tengah kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita renungkan kita ambil dari Penginjil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17. Dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 25. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, tentu peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem memberikan suatu pesan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dia rela merendahkan dirinya menjadi manusia dan masuk hidup bersama dengan ciptaannya sendiri di dalam dunia ini. Tentu ada satu hal yang terbersit di balik kasihnya bagi manusia, yaitu Dia ingin menyelamatkan manusia. Dengan demikian kita memahami bahwa tujuan dari kedatangan atau tujuan dari kelahiran Yesus Kristus atau Mesias itu untuk membawa keselamatan kepada manusia, atau untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat kepada manusia. Kita tadi mendengarkan dalam bacaan Injil yang kita ambil dari Penginjil Matius, di mana Matius menggambarkan Yesus tampil di Galilea. Bahwa Yesus tampil di Galilea, tepatnya di daerah Zebulon dan Naftali. Bahwa peristiwa ini atau peristiwa Yesus yang tampil di Galilea, di Zebulon dan Naftali, persisnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa tanah Zebulon dan Naftali itu akan melihat terang, atau mereka yang dinaungi maut akan mengalami terang yang terbit bagi mereka. Itu artinya bahwa kehadiran Tuhan dalam konteks Galilea, Zebulon dan Naftali ini, Yesus hadir sebagai pemberi pengharapan
atau sebagai terang yang memancarkan harapan bagi orang-orang di Zebulon dan Naftali. Di sana tentu Yesus tampil dengan mengajarkan pertobatan atau menyerukan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ajakan Tuhan ini tentu disampaikan kepada para pendengarnya di Zebulon dan Naftali itu. Tentu di balik pernyataannya itu bahwa Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah telah hadir di tengah mereka. Dan Tuhan mengajak mereka untuk bertobat sebab kerajaan Allah itu sudah ada di tengah mereka. Kalau seruan bertobat, tentu Tuhan mau menyampaikan bahwa orang-orang tersebut harus kembali dari model atau cara hidup mereka yang lama kepada suatu cara hidup yang baru, yaitu hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Allah sendiri untuk mereka, sehingga pada akhirnya mereka pun bisa merasakan kerajaan Allah yang sudah ada di tengah mereka, atau sungguh merasakan adanya harapan, adanya kedamaian akan Allah yang menyertai mereka, akan Allah yang hadir di tengah kehidupan mereka. Di situ juga dikatakan oleh penginjil Matius, selain Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan kerajaan Allah, dia juga melakukan suatu tindakan yang besar atau tindakan mujizat, di mana Yesus dikatakan di situ dia mampu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tentu di sini kita bisa memahami bahwa penyakit dan kelemahan itu merupakan sisi terendah dari kehidupan manusia. Dengan hadirnya Tuhan, manusia mengalami suatu pengharapan yang kuat atau mengalami suatu kesembuhan, mengalami suatu sukacita, di mana Tuhan hadir di situ membawa kesembuhan bagi mereka, membawakan harapan bagi mereka, atau memberikan mereka kekuatan untuk tetap bertahan di dalam setiap pengalaman kehidupan mereka sambil mengharapkan akan Allah yang mau menyertai mereka, atau mengharapkan kasih dan bantuan Allah yang senantiasa mau hadir untuk mereka. Teman-teman yang terkasih, singkat kata bahwa pesan yang mau disampaikan oleh penginjil Matius dari bacaannya adalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita, atau Tuhan yang lahir itu mau membawa harapan kepada kita, atau seberkas cahaya terang ilahi dari kerajaan Allah, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan manusia. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan manusia. Yang terpenting manusia itu bertobat dan kembali kepada Allah sendiri. Tuhan juga mau bertindak atas manusia, atas setiap kelemahan yang dialami oleh manusia. Intinya bahwa manusia itu mau terbuka akan kehadiran Allah dalam setiap pengalaman kehidupannya. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabat, bapak ibuku yang terkasih, kita tentu belajar dari Injil hari ini bahwa Tuhan yang telah lahir untuk kita membawa suatu makna bagi kehidupan kita. Kalau kita kembali dalam konteks Injil ini, membawa pengharapan bagi kita semua bahwa Allah itu tak pernah jauh dari pengalaman kehidupan kita, atau Allah itu tak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa mengasihi kita. Yang terpenting dari Allah sendiri adalah kita mau bertobat. Bertobat tentu di sini kita beralih dari suatu bentuk kehidupan kita yang lama dan mau dilahirkan kembali di dalam kebenaran. Dan mungkin lebih tepatnya bahwa kita berbalik kepada Allah dari kejahatan yang telah kita lakukan kepada kebenaran yang dikehendakinya, atau kepada kebaikan yang dikehendakinya, atau yang diajarkannya kepada kita melalui bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan, renungan-renungan para imam, para uskup, para diakon, para rohaniwan-rohaniwati, katekis, para pendeta dan sebagainya, yang semuanya itu membantu kita untuk mengarahkan kita kepada kebaikan itu, sehingga kita pun bisa melihat
atau merasakan kedamaian, cinta Allah, cahaya Allah yang menyertai kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan pengharapan kita akan Allah yang mau atau yang senantiasa mengasihi kita, yang senantiasa memberikan pengharapan kepada diri kita masing-masing. Semoga.